Selamat sore teman-teman. Terima kasih banyak. Hari ini hari yang luar biasa. Saya bersama dengan 7 orang calon-calon pengajar hebat. Hari ini kita akan sedikit mengulik dari mereka tentang latar belakang, tentang cita-cita, tentang perkuliahan mereka. Karena berkuliah di masa pandemi berbeda dengan kuliah di waktu biasa. Sebagai langkah awal mungkin satu persatu boleh memperkenalkan diri secara bergantian. Karena boleh saya jelaskan, teman-teman yang saat ini bergabung dengan saya tidak semuanya berasal asli dari Samarinda. Ya. Jadi boleh nanti diperkenalkan namanya, boleh diperkenalkan asalnya. Oke, silahkan dari yang paling atas sebelah, yang cowok dulu deh, yang paling atas. Perkenalkan diri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya duluan. Yuk. Selamat sore teman-teman dan Bapak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ola. Saya berasal dari NTT Flores. Saya adalah salah satu mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryandi. Saya dari mahasiswa IKIP PGRI, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Suku saya suku Bugis Bone. Saya tinggal di Samarinda. Saya tinggal di Sambutan, Makruman, dan saya tinggal dengan orang tua. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Nanang Sugiarto. Saya berasal dari Kabupaten Pasir dan saya mahasiswa IKIP PGRI dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Ini saya, Pak. Ya. Oke, silahkan dilanjut lagi. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Saya Effendi Salu dari IKIP PGRI Kalimantan Timur, jurusan PKO. Asal saya dari Malinau, bertempat tinggal di Samarinda, yaitu di Jalan Ahmad Yani. Terima kasih. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Umi dari Sulawesi Selatan. Pendidikan saya dari mahasiswa dari IKIP PGRI Kalimantan Timur. Ayo, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mutmainah dari mahasiswa IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jurusan saya Pendidikan Ekonomi. Asal saya Samarinda. Terima kasih. Yuk, terakhir. Oke, perkenalkan, nama saya Victoria Ruju. Saya berasal dari Flores, NTT. Saya mahasiswa dari IKIP PGRI Kalimantan Timur, jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya tinggal di Sempaja. Oke, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini untuk sedikit berbagi, ngobrol. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi buat mereka yang nanti menyaksikan tayangan kita ini, ya. Mungkin hal yang paling selalu ingin saya ketahui adalah kan rata-rata tuh mahasiswa IKIP itu dari tempat yang jauh gitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang berdomisili asli di Samarinda tuh jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang banyak itu pasti dari luar Samarinda gitu. Kalau dari yang terjauh antara teman-teman kan ada Victoria dari Flores, ada Yuli ya, Yuli dari Flores juga, Pak. Yuli NTT, dari Flores, Pak. dari NTT. Terus ada Umi dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Terus Haryandi dari Sulawesi Selatan juga, Pak. Oke, sama-sama Sulawesi Selatan. Hanya Siti, Ya, Bu. Siti dan Nanang yang dari Samarinda ya. Nanang dari mana? Saya Pasir, Pak. Oh, Nanang dari Pasir, Novendi dari Malinau. Hanya Siti yang asli Samarinda ya? Iya, Pak. Oke. Saya tanya yang dari yang terjauh dulu deh, dari teman-teman dari Flores. Bisa tahu IKIP itu dari mana sih gitu? Ya. Kan kita nggak nyebar pamflet sampai ke Flores ya kayaknya. Tapi
saya perhatikan setiap tahun antusias teman-teman dari Flores itu cukup tinggi untuk bisa kuliah di IKIP PGRI itu. Mungkin siapa yang mau menjawab dulu, Yuliana atau Victoria? Oh, Tahu IKIP boleh PGRI? Pak, saya sedikit cerita ya Pak. Ya, boleh. Sejarah pertama tentang IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jadi sebelumnya saya ke sini sebagai anak rantau itu. Pertama kali ke Kalimantan Timur tahun 2015. Oke. Jadi sebenarnya kalau di sana memang ada begitu banyak anak IKIP yang sudah bergabung di kampus sendiri, kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur. Gitu. Jadi banyak juga anak Flores yang sudah bekerja juga yang tamatan dari IKIP PGRI Kalimantan Timur. Terus sampai di sini tahun 2015, jadi tapi kita kerja dulu gitu. Jadi melihat teman-teman yang antusias kerja sambil kuliah, jadi kita ikut berpartisipasi dan mengikuti jejak kakak tingkat yang lain, yaitu kuliah di IKIP PGRI Kalimantan Timur. Jadi kebetulan sekali IKIP PGRI Kalimantan Timur ini kuliahnya pada malam hari. Jadi untuk anak rantau seperti kami ini, kami bisa bekerja dari pagi sampai sore, pagi ataupun siang juga yang lain. Khusus untuk ekonomi itu kuliahnya pada malam hari. Jadi kita bisa bekerja pada pagi hari. Jadi kebetulan juga dari dulu juga saya senang dengan jurusan ekonomi sendiri. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Victoria tahu IKIP dari mana? Kakak sepupu. Dari kakak sepupu. Iya, ada kakak sepupu yang kuliah di IKIP dulu. Tahun 2018 kayaknya dia tamat, Pak. Oh gitu. Jadi aku dapat info dari dia untuk bisa kuliah di IKIP PGRI Kalimantan Timur gitu, Pak. Oke. Kalau Yuli kan datang ke Samarinda tahun 2015. 2015, Pak. 2015. Kalau Victoria datang ke Samarinda tahun 2016, Pak. Oh, 2016, beda setahun dengan Yulia. Oke, saya beralih ke Haryadi dan Umi yang dari Makassar. Tahu IKIP dari mana? Umi dulu atau saya? Ya, ayo terserah. Tahun dulu, Ji. Ayo, Haryandi silakan. Kalau saya sih Pak, saya masuk di IKIP 2017, tahunnya 2015, karena memang IKIP ini memang banyak dikenal oleh masyarakat dan juga di pelosok lainnya. Dan juga IKIP ini kakak angkat saya jurusan pendidikan ekonomi, tapi saya mengambil ahli pendidikan kepelatihan olahraga. Jadi saya pilih pelatihan olahraga, Pak. Memang basic saya ke olahraga, Pak. Dan juga alhamdulillah diamanatkan juga jadi seorang guru. Saya melanjutkan S1 saya pendidikan olahraga di IKIP, Pak, gitu. Itu saran dari kakak angkat aja sih, Pak. Kalau orang tua kemarin sarannya menjadi kesehatan, menjadi perawat, gitu-gitu, Pak. Oke. Ini mungkin dari saya gitu, Pak. Iya. Alhamdulillah mungkin jalan ini gitu, Pak. Oke. Kalau Haryandi di Samarinda dari tahun? Saya tahun 2011, Pak. Oh, 2011 sudah di Samarinda. Pak. Oh, 2011 sudah di Samarinda ya. Berarti ada rentang waktu 6 tahun baru kuliah ya? Iya, Pak. Ya benar ya. Kalian semua angkatan 2017 kan ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Kalau Umi gimana, Mi? Kalau saya sih Pak, kebetulan kakak saya ada kenal sama salah satu dosen di situ saya dimasukkan. Umi sendiri di Kasih Samarinda tahu. dari 2017. 2017. Berarti datang langsung kuliah gitu ya? Oh iya, oke. Kalau Nanang. Kalau saya kebetulan
Saya dari SMA sudah di Samarinda, Pak. Di SMA Sekolah Kaltim kan. Terus pelatih saya dulunya pernah kuliah di IKIP PGRI Kaltim, cuman resign gitu Pak, nggak nyampe selesai. Jadi kami yang lulus langsung disarankan masuk ke IKIP PGRI Pak. Oke. Berarti kalau dari SMA 2015-an ya, Nanang ada di Samarinda ya? Kelas 1 SMA 2014-an Pak. Oh, 14 ya, 2014 ya. Ya. Oke. Oke, kalau Novendi, kan dari Malinau cukup jauh ya. Ya Pak. Apalagi mungkin saya tidak tahu apakah brosur kita nyampe ke Malinau ya. Tapi mahasiswa dari Malinau memang cukup banyak. Saya punya teman juga yang sama-sama kuliah dengan saya di pendidikan ekonomi, dan setelah kembali ke Malinau, rasanya sekarang menjadi salah satu pejabat di Malinau. Kalau Novendi tahu IKIP dari mana? Kalau dari saya Pak, banyak keluarga dari sana Pak yang lulusan dari IPGRI. Khususnya ada juga senior saya dari sepak bola juga lulusan dari sini juga Pak. Oh, Jadi memang. ya. Jadi saya sarankan pada saya untuk melanjutkan di IPGRI. Karena kebetulan juga saya ahli dalam olahraga juga, nggak semua juga. Oke, berarti memang banyak yang dari lingkungan sekitar yang memang sudah ada di IKIP ya? Iya Pak. Oke, kalau Siti ini satu-satunya di antara teman-teman yang aslinya dari Samarinda. Saya pribadi, sampai saya pertama kali kuliah di IKIP tuh saya nggak tahu IKIP. Karena biasanya orang tuh taunya FKIP. FKIP kan taunya tuh FKIP, tidak tahu IKIP gitu. Kalau Siti tahu IKIP dari mana? Kebetulan kan saya bekerja juga di salah satu sekolah juga Pak. Alhamdulillahnya guna yang menyarankan saya untuk meneruskan kuliah itu ada wali kelas saya. Nah, ada satu guru itu beliau kuliah di IKIP PGRI dan saya disaranin untuk kuliah di situ. Amazing, teman-teman tuh dari tempat-tempat yang jauh kuliah. Kenapa tidak memilih kampus negeri? Kan ada yang selalu bilang bahwa kampus swasta itu kuliahnya mahal. Kenapa tidak memilih negeri? Satu orang saja. Karena yang negeri belum, swasta kan apanya Pak ya? Kalau dibilang lebih bagus juga gitu, kenapa? Tidak kalah dengan negeri gitu. Kalau dari teman-teman saya dikasih tahu sih kalau untuk jurusan pendidikan jadi seorang guru itu lebih baik IKIP. Oke, itu salah satunya. Kalau tadi penjelasan Yuli kan, Yuli karena bekerja ya, karena pilihannya bekerja. Pagi bisa bekerja, malam bisa kuliah, gitu. Tapi kan kenapa memilih yang swasta? Karena katanya kan swasta mahal ya. Salah satunya itu, swasta tidak kalah dengan yang negeri. Oke, saya beralih ke masalah perkuliahan kalian. Karena ini untuk pertama kalinya kuliah kita di masa pandemi, walaupun semester lalu sudah di masa pandemi, tapi kan untuk kalian yang sisa 2 mata kuliah, tinggal 3 mata kuliah karena yang terakhir kan skripsi ya, 2 mata kuliah. Ini pertama kalinya kita melakukan kuliah daring. Nah, saya mau bicara secara global dulu. Kuliah secara daring menurut kalian bagaimana? Apa kesulitannya? Apa tantangan hambatannya kuliah selama daring? Kan sudah ngerasain 1 semester kemarin ya daring. Bebas, siapa yang mau bicara duluan? Kalau menurut saya sih Pak, kalau daring ini pertama mempermudah segala secara online, memang mempermudah ya. Kalau misalnya tersendiri untuk pendidikan olahraga kan pasti tatap muka, ingin mempraktekkan, namanya olahraga kebanyakan menggunakan praktek daripada materi hanya seberapa persen, 20%, sisanya 80% melakukan di luar gitu Pak. Gitu. Kalau misalnya 8% itu langsung melakukan tindakan olahraga gitu. Kalau daring ini kan pasti lewat online, hanya berbicara, membuat video, anak-anak pasti boring atau bosan dengan
ingin olahraga, itu biasanya anak-anak saya temui Pak. Kayak, Pak kapan masuk ini Pak? Kami Pak rasa di rumah gitu. Play olahraga enak itu olahraga di luar gitu Pak. Nggak pada di rumah, hanya di rumah aja bikin video olahraga, itu pun nggak asik gitu nah Pak. Kami ingin di sekolah terlibat mengikuti olahraga seperti biasa, praktik biasa, dapat nilai, dan ingin juga sama-sama teman-teman gitu Pak. Jadi kami juga sebagai guru menjelaskan selama pandemi ini ya biarkan dulu di rumah melakukan olahraga, mungkin secara 1 atau 5 sampai 10 menit melakukan olahraga, atau tugas-tugas dari gurunya dilakukan aja, nggak apa-apa, biar secara online kita tetap olahraga gitu. Itu aja sih Pak dari saya Pak, pendapat.